A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah telah senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua sehingga NBA atau ngobrol bareng Abah kembali muncul di hadapan pemirsa IFB dan pemirsa Abah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Rekan Abah dan rekan FB di rumah menindaklanjuti acara sebelumnya, acara-acara kemarin yang live di FB ini. Pada malam hari ini tema yang masih berkaitan dengan tema yang kemarin, yaitu bertawakal terhadap musibah corona. Dan semoga pemirsa di rumah, rekan-rekan Abah dan seluruh umat muslim dan seluruh umat manusia terutama yang ada di Majenang dan sekitarnya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sabar, tawakal dalam menghadapi ujian dan cobaan berupa musibah corona ini. Tidak lupa pada malam hari ini kita live kembali di channel tercinta dan tetap mendatangkan sebuah bintang tamu, seorang bintang tamu maksud saya, yaitu rekan Abah sama juga yang mungkin rupanya sudah asing, Abah Hilmi yang kita kenal dengan Ustadz Yoyo Wardaya sebagai perlu di pemirsa ketahui bahwa Abah adalah komunitas hijrah community yang berada di Majenang yang concern terhadap penanganan hijrah. Tadinya sih penanganan agar pemirsa bisa lebih memahami. Monggo silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dini washabihi ajmain amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhrajan min haitsu la yahtasib. Qala aidan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sebelumnya saya sapa dulu. Gimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita juga ada sahabat-sahabat kita, itu ada Abah Kumis, Abah Jarwo. Mudah-mudahan rekan Abah yang ikut di sini, ikut mendampingi, mengawal, dan rekan Abah semuanya ya di rumah yang sedang live ataupun yang sedang tilawahkah atau zikir petangkah atau berzikirkah, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, rekan FB sekalian, mudah-mudahan sekali lagi kita doakan mudah-mudahan wabah ini segera Allah angkat ya dari atas muka bumi, dan kita doakan, kita support. Kemudian saudara-saudara kita yang sedang berada di gugus depan menjadi pejuang-pejuang kemanusiaan gitu ya, terutama para medis, aparat semuanya yang sedang bertugas dalam bahu-membahu dalam menghadapi musibah ini. Mudah-mudahan Allah diberikan kekuatan dan diberikan ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, masih menyambungnya kemarin ya, Mas Sukir ya. Masih memang kita tema ini malam Senin tentang tarbiyah dan tazkiyah itu. Nah, dan pembahasan judul yang kita akan ketengahkan pada kali ini, kita akan ngobrol santai terkait dengan tawakal. Tawakal di tengah wabah gitu ya. Gitu, karena satu modal ya, satu modal bagi kita seorang muslim dalam musibah ini. Kemarin agak kita bahas sedikit tentang ketauhidan, di mana
musibah ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Bahkan terkena musibah, hendaklah dia senantiasa ridho dan mengucapkan kalimat istirja ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, yang tidak kalah pentingnya bagi seorang ini dan meridhoi atas apa yang Allah berikan kepada kita adalah memiliki sifat tawakal. Apa sih tawakal? Tawakal itu kalau saya mengutip dari kamus Munir ya, kamus Munir itu bahasa Arab, tawakal itu dari si bahasa adalah mempercayakan, mewakilkan. Itu kitab kamus bahasa Arab Munawir, mohon maaf, tahun 1994. Jadi mewakilkan, mempercayakan. Itu jadi tawakal itu secara bahasa adalah mewakilkan, mempercayakan sebuah urusan. Gitu. Tetapi tawakal itu adalah menyandarkan, menyerahkan, mewakilkan sebuah urusan kepada Allah. Itulah tawakal. Gitu. Jadi tawakal itu adalah kita itu sebuah sikap gitu ya, sebuah keyakinan bahwa tentu saja yang nanti akan diiringi dengan perbuatan. Gitu. Jadi keyakinan bahwa menyandarkan segala urusan, mewakilkan segala urusan, segala permasalahan hidup kepada Allah. Nah, tentunya nanti ketika keyakinan sudah benar seperti ini, harapannya diiringi dengan perbuatan. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali itu lebih luas lagi. Menurut Imam Al-Ghazali itu tawakal itu segala sesuatu urusan kepada Allah di tengah menghadapi musibah, menurut Imam Al-Ghazali. Sehingga dia itu lebih tenang, lebih sabar dalam menghadapi masalah. Gitu. Jadi itu sepintas mungkin permasalahan tawakal, gitu. Ya, pemirsa, berarti memang tawakal itu memang sangat dipentingkan ya, karena memang tawakal itu sebuah sikap sandaran kita hanya kepada Allah gitu. Kemudian kita kan sedang berada di dalam masih keadaan kondisi wabah ya ini. Masih keadaan wabah corona yang keadaannya kayaknya mungkin di Indonesia semakin lama mungkin masih grafiknya makin naik ini sebenarnya. Sebenarnya sebagai umat itu kita kan harus punya rasa tawakal gitu ya. Terus seberapa pentingkah tawakal yang harus terhadap musibah yang ada sekarang itu Pak Ustaz? Ya. Kalau berbicara masalah tawakal bagi seorang muslim tentu sangat penting ya. Karena dalam menghadapi wabah ini kita membutuhkan energi yang ekstra itu dalam artian kita itu ketenangan hidup gitu ya, Bah ya. Nah, tawakal salah satunya adalah itu hasil dari tawakal ketika seorang benar dalam pada Allah itu dia itu akan merasakan ketenangan gitu, merasakan ketenangan dalam hidupnya. Misalkan contoh sederhana gini deh, itu punya katakanlah laptop saya hang misalkan ya, hang laptop saya. Kemudian Abah Zawa ini kan memahami ini tentang dunia IT kan gitu ya. Nah, laptop saya hang, saya itu siapa nih yang bisa saya percaya untuk membetulkan laptop saya? Nah, otomatis saya itu akan mewakilkan urusan rusaknya laptop saya ke Abah Zawa. Sehingga saya itu menyandarkan urusan rusaknya laptop saya ke antum gitu. Karena saya itu percaya bahwa Abah Zawa itu mampu dan ahli di bidang itu. Nah, dari rumah membawa laptop antum itu saya akan ada muncul rasa tenang kan? Ah, tenang, saya itu menyerahkan urusan saya kepada orang yang ahlinya. Sehingga saya percaya, saya akan lebih tenang di rumah. Nah, kemudian ketika saya sudah menyerahkan laptop saya ke Abah Zawa, otomatis masalah laptop itu mau dibetulinnya seperti apa, saya itu manut. Di restart kah, mau di apa tuh istilahnya tuh, mau dibongkar kah dan lain sebagainya, ada yang diganti kah spare partnya kan gitu. Saya percaya saja.
Dan saya pun di rumah tenang. Apalagi kalau bahwa itu orangnya jujur, bisa dipercaya, itu makin menguatkan ketenangan saya dalam menitipkan amanah itu. Nah, terkait dengan tawakal kepada Allah, kalau kita ke orang, kita itu percaya, tenang. Lalu bagaimana ketika kita itu menyandarkan urusan ke Allah? Yang Allah itu zat segala-galanya. Allah itu maha segala. Gampang bagi Allah wabah ini hilang, itu gampang. Karena Allah lah yang membuat wabah ini. Gampang bagi Allah, tinggal kun fayakun. Bertawakal kepada Allah, dia itu akan tenang. Karena urusan-urusannya itu dia pasrahkan ke Allah. Yakin Allah itu maha besar, Allah itu zat segala-galanya, lebih besar dari apapun, kan gitu. Ini kalau akidahnya benar seorang muslim. Nah, lalu kaitannya dengan tadi, dengan apa namanya, dalam wabah ini, ketika misalkan contoh diri kita itu terinfeksi. Dari awal itu ketika saya misalkan harus tetap bekerja ya, karena nggak bisa work at home misalkan, saya harus bekerja. Ketika keluar rumah, ketika saya takut terinfeksi oleh virus corona itu, saya bertawakal. Jadi awal sebelum saya berjalan keluar rumah harus muncul. Caranya gimana? Salah satunya selain diyakini dalam hati itu, kita berdoa. Bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Gitu kan? Dengan menyebut nama Allah, la haula wala quwata illa billah. Saya tidak ada daya dan tiada kekuatan selain pertolongan tangan. Nah, itu merupakan bagian dari tawakal. Gitu. Jadi bukan berarti ketika kita bismillah tawakkaltu 'alallah lalu kita keluar rumah tidak pakai masker, lantas salaman dan lain sebagainya gitu ya. Bukan seperti itu. Itu tawakal yang keliru. Salitas, dan tentu saja ikhtiarnya tidak boleh keluar dari syariat. Apa maksud tidak boleh keluar dari syariat? Jangan sampai ketika keluar rumah ada orang bilang virus corona itu tidak mempan bagi orang yang minum alkohol misalkan. Terus kita itu percaya, saya keluar rumah ngomong bismillah tawakkaltu 'alallah, terus nenggak botol minum gitu. Nah, itu nggak boleh, karena itu keluar dari kaidah yang benar. Karena kita sudah memasrahkan urusan kepada Allah, kita harus manut aturan-aturan Allah gitu. Jadi itu dalam hal satu contoh ya, dalam hal tadi masalah kesehatan, belum lagi nanti tawakal dalam masalah rizki dan lain sebagainya, mungkin nanti akan ada tetap kaitannya gitu, seperti itu. Ya, berarti intinya kan kita bersandar kepada Allah berarti ya. Jadi bertawakal ini kita memang harus punya itikad dan punya, tapi tidak perbuatan juga harus sesuai dengan syariat. Jadi harus misal ikhtiarnya harus sesuai dengan syariat. Ya. Kemudian kadang ada orang yang pemahamannya seperti tadi itu Pak Ustadz. Jadi kadang ada orang-orang yang penting saya yakin kepada Allah, masalah corona apa-apa itu mah kan urusan Allah juga gitu loh. Yang penting pokoknya intinya itu adalah sudah takdir, kita mau mati mau apa itu adalah takdir gitu. Kan ada yang seperti itu. Itu kira-kira yang seperti itu bagaimana itu kita menyikapinya ya? Apa kita perlu bagaimana lah istilahnya seperti itu? Itu memang banyak ya di tengah apa namanya tuh wabah kali ini, pemahaman kaum muslimin itu beragam. Ada yang memahami bahwa udahlah pokoknya nggak usah ikut social distancing gitu, masalah hidup mati itu urusan Allah, nggak usah takut mati kan gitu, nggak peduli dilarang untuk Jumatan di zona merah misalkan yang sudah terjadi banyak kasus, dia tetap misalkan, atau dia tetap ke pasar belusukan tanpa masker karena dia meyakini hidup dan mati itu urusan Allah. Nah, itu tidak sepenuhnya benar. Karena apa? Karena seandainya gini deh, seandainya ada singa berkeliaran di halaman rumah kita, singa lapar berkeliaran di halaman rumah, terus lalu kita itu tiba-tiba keluar rumah, lah pokoknya urusan hidup mati urusan Allah, apakah dibenarkan seperti itu? Kan tidak, tetap harus berikhtiar. Terus kemudian begini, pernah di masa Rasulullah SAW
Itu ada seorang sahabat yang datang ke masjid. Rasulullah sedang berkumpul di masjid. Kemudian ada salah seorang sahabat yang datang. Ketika dia datang, dia naik unta, turun dari unta itu, untanya dia tidak ikat. Dia tetap langsung ke masjid, kata Rasulullah itu. Kenapa kau tidak ikat untamu, kata Rasulullah. Kata si sahabat ini, ya Rasulullah, saya sudah bertawakal kepada Allah. Lalu kata Rasulullah itu, iktilha fatawakal. Ikatlah dulu, baru engkau bertawakal. Jadi dalam artian itu, ikhtiar secara lahiriah, secara kaidah kausalitas itu tetap dilakukan. Terus masalah hati baru bersandar ke Allah. Nah, jadi pemahaman seperti itu kalau menurut saya itu harus diluruskan ya, karena nanti bukan berarti ketika kita keluar rumah pakai masker, kita itu bukan berarti itu takut kepada corona melebihi kepada Allah, bukan. Itu bagian dari ikhtiar. Toh Rasulullah aja kan pernah saya sampaikan, memerintahkan larilah engkau dari taun sebagaimana engkau lari dari singa, kan gitu. Bahkan satu lagi ada kisah menarik ketika Khalifah Umar bin Khattab hendak memasuki Syam. Itu di Syam itu sedang terjadi banyak wabah. Terjadi wabah hebat gitu ya. Kemudian ada sahabat yang lain yang menasihati, wahai Umar, jangan masuk ke Syam, di sana sedang terjadi wabah. Akhirnya waktu itu Umar berembuk, dan salah satu yang diajak rembugan adalah Ubaidah bin Al-Jarrah, gubernur Syam waktu itu. Akhirnya Umar itu memutuskan untuk tidak masuk ke Syam. Akhirnya dikritik sama sahabat yang gubernur di Syam itu. Wahai Umar, apakah engkau lari dari takdirnya Allah, dari qadanya Allah? Kata Umar, jawabnya apa? Aku lari dari takdir Allah kepada takdir yang lainnya. Bukankah ketika kita menggembala kambing ada dua ladang rumput, yang satu tandus, yang satu banyak rumputnya, kita akan memilih yang ada rumputnya. Gitu. Jadi intinya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita itu diberikan pilihan oleh Allah gitu. Intinya manusia itu diberikan wewenang oleh Allah untuk memilih jalan yang baik mana yang buruk, untuk berikhtiar ingin sehat ataukah sembrono gitu. Ini seperti itu. Ya, itu baik pemirsa FB. Kemudian gini ya, Abah Hilmi. Jadi di masa lockdown ini kan memang kita mungkin orang-orang yang sudah punya pekerjaan bisnis mungkin bisa ya dibilang work at home, itu bisa ya. Tapi ketika seorang yang punya pekerjaan yang di luar rumah, seperti dia harus ke pasar dan hari sebagainya, itu kadang-kadang kalau lockdown itu mungkin dia akan terbentur dengan yang namanya penghasilan atau mungkin dinamakan rezeki ya, walaupun mungkin dalam tanda kutip itu rezeki tidak seperti juga gitu. Lah untuk masalah ini kira-kira kaitannya bagaimana ini kita bertawakal dengan kaitannya dengan rezeki. Soalnya kan kita kan dalam masa lockdown ini kan kita harus di rumah ya. Secara otomatis orang-orang yang punya pekerjaan di luar itu kan akan terhambat rezekinya gitu loh. Lah itu kira-kira kaitannya bagaimana itu? Iya, kaitannya antara tawakal dengan rezeki yang akan nanti Allah berikan kepada kita gitu. Baik, memang ketika kita sekarang sedang diberikan musibah oleh Allah, pasti ini dampaknya itu banyak ya, Bah Jawa ya. Jangankan kita yang levelnya itu individu, sekelas negara aja luar biasa kan. Jangankan negara Indonesia, katakanlah negara yang konon katanya negara adidaya saja cukup terpukul dengan kondisi wabah ini. Gitu. Jadi memang wabah ini luar biasa dahsyatnya gitu, efeknya itu. Jadi wabah efek ini sangat luar biasa. Nah, kembali ke permasalahan pribadi seorang muslim. Jadi memang tadi ya, ketika seorang muslim dalam dirinya sudah memiliki tawakal kepada Allah, menyandarkan segala suatu urusannya kepada Allah, baik itu masalah kehidupannya, baik itu masalah kesehatannya, baik itu masalah rizkinya, itu dia itu akan ada ketenangan dalam hidupnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu
menjamin di dalam Al-Qur'an itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah fahuwa hasbuh, maka akan dicukupkan baginya. Gitu. Itu di Quran surah At-Tolak gitu ya. Nah, jadi kalau kita rumus sederhananya, kalau kita bertawakal kepada Allah, kita itu akan merasa cukup dengan rizki yang Allah berikan. Itu. Jadi tadi sudah disinggung oleh Abah Zawa bahwa rizki itu kan cakupannya luas, gitu ya. Kita bisa ngobrol di sini, memberikan sedikit mungkin penyemangat bagi sahabat FD, ini rizki bagi kita. Mudah-mudahan ada sahabat FB yang sedikit terbantu, tercerahkan ya, barangkali yang sedang galau gitu ya, menghadapi wabah ini. Mungkin harapannya bisa sedikit termotivasi. Ini kan rizki bagi sahabat FB, rizki bisa menonton kita pun di sini bisa memberikan sedikit inspirasi pun, ini adalah rizki kan gitu. Mata saya bisa melihat, kaki bisa berangkat ke masjid, bisa berzikir, bisa baca Al-Quran, itu pun adalah rizki. Jadi ketika seorang muslim memahami rizki dengan benar, kemudian dipadukan dengan tawakal, ini luar biasa. Akan menjadi sosok muslim yang luar biasa. Makanya Rasulullah sampai mengatakan menakjubkan urusan seorang mukmin itu. Ketika ada keburukan, dia bersabar, ketika ada kebaikan dia bersyukur. Nah, kembali ke teknis dalam hal menyikapi masalah rizki. Jadi begini. Contoh misalkan kita itu yang tadinya penghasilan katakanlah sehari 100.000, 200.000, kok sekarang cukup 30.000, 25.000 mungkin. Nah, itu jadi kalau kita bertawakal dan dikaitkan dengan pembahasan kita yang lalu, kita tetap ridho. Bahkan kita akan berkata dalam hati kita, Allah memberikan yang terbaik untuk saya. Barangkali ketika saya penghasilan 100.000, 200.000, makannya itu keluar terus. Sama ayam terus gitu ya. Sehingga makan makanan yang bisa membuat kolesterol. Nah, ketika sekarang penghasilan cuma 25, 30, udahlah kita ganti menu, udah cukup telur rebus sama oseng kangkung. Ini kan malah sehat gitu. Ngirit dan sehat. Bahkan sekarang banyak himbauan para ahli itu, perkuat imunitas tubuh. Nah, kan itu kan dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Di Indonesia itu sangat melimpah. Kangkung, kemudian bayam sangat melimpah sekali. Buah-buahan sangat melimpah gitu ya. Bahkan saya sarankan kayak saya tadi itu, saya itu di pinggir rumah ada halaman, ada empangnya ya. Saya tanemin daun singkong gitu ya. Kolamnya kita kasih ikan. Ini untuk survive. Kan tadi dibahas bahwa saat ini tuh kita bukan berpikir untuk membuat kemajuan-kemajuan dalam usaha, bertahan hidup saja. Alhamdulillah gitu. Kita nikmati saja ini. Gitu. Betul, bahkan insya Allah banyak hikmah lah. Yang tadi kita singgung kan, barangkali waktu orderan banyak kita sibuk saja. Ngajar anak juga jarang. Berkumpul sama anak, sama istri, bercandain istri anaknya barangkali jarang. Kalau sekarang itu udah hampir 3 minggu ya. Bahkan diperpanjang lagi, 2 minggu lagi. Kita akan luar biasa. Bahkan kalau bisa itu gimana caranya, yaitu merubah musibah jadi anugerah. Gimana caranya pastabikul khairat dengan keluarga. Buat targetan, misalkan one day one juice dengan istri, saling membangunkan, sholat tahajud. Kemudian berlomba-lomba dalam kebaikan lainnya. Apalagi ini mau memasuki bulan Ramadan, tinggal kurang lebih 10 hari lagi. Jangan disia-siakan masa lockdown ini sebagai sarana tarbiyah, memperbaiki diri, sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam ketika dia dimakan oleh ikan paus, kan lockdown tuh, banyak viral meme-nya. Dia hanya mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Kita ngakui kesalahan kita, dosa-dosa kita. Kalau kita belum baik ke anak, ke istri, sekarang perbaiki semasa lockdown ini. Jadi begitu.
Ya, begitu pemirsa, dan mungkin ini pertanyaan terakhir, kira-kira tips-tips yang harus kita lakukan untuk bertawakal kepada Allah dalam menghadapi ujian berupa wabah ini, Pak Ustadz. Tipsnya ya. Ya, tipsnya kira-kira apa yang harus kita lakukan? Singkat saja mungkin. Oh gitu. Oke, jadi memang untuk tips kalau kita pengen sholat tahajud rajin, otomatis tipsnya salah satunya adalah kita itu harus memahami keutamaan sholat tahajud. Ketika kita pengen rajin baca Al-Quran, kita otomatis harus memahami keutamaan baca Al-Quran. Ketika sebaliknya kita ingin meninggalkan suatu dosa, kita itu harus mengetahui hukuman apa yang akan diberikan untuk dosa tersebut. Itu. Jadi itu rumus sederhana ya, untuk memotivasi dalam amal apapun. Nah, terkait di tawakal, otomatis kita itu harus tahu apa sih keistimewaan bagi orang-orang yang bertawakal gitu. Yang pertama, Mas Sukir, tadi di Al-Quran sudah disebutkan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah akan dicukupkan, maka cukup baginya. Nah, apa sih yang kita cari? Dunia ini kan ibarat kita itu kalau ngejar dunia itu ibarat minum air laut kan? Semakin air laut itu diminum, semakin hauslah kita. Dunia ini semakin dikejar, semakin terus kan? Sudah dulu itu punya motor 1, pengen 2. Sudah punya motor 2, pengen mobil. Sudah punya mobil, pengen mobil lebih bagus. Pengen punya rumah, pengen punya kebun kan gitu. Tidak ada seolah-olah cukupnya. Tetapi beruntunglah orang-orang yang oleh Allah diberikan rasa cukup dalam dirinya. Itu orang-orang yang bertawakal itu. Jadi sedikit cukup, banyak cukup gitu. Bahkan kalau orang yang kurang itu walaupun banyak itu dia miskin jiwanya. Mentalnya itu miskin. Pengennya tuh pengen diberi saja. Tetapi beda orang yang merasa cukup. Dia walaupun penghasilan 20-30 ribu sehari, dia memiliki mental kaya. Pengennya itu memberi. Gitu. Itu. Jadi yang pertama, orang yang bertawakal kepada Allah, tipsnya ya yakini bahwa Allah akan memberikan dia rasa cukup. Rasa cukup. Kemudian yang kedua, orang yang bertawakal kepada Allah itu akan diberikan kebaikan di dunia dan akhirat. Ini di Quran surat An-Nahl ayat 41 sampai 42. Gitu. Saya bacakan terjemahannya saja. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka sabar dan hanya kepada Allah saja mereka bertawakal. Jadi sederhananya orang yang bertawakal yang kedua itu, dia itu akan mendapatkan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Apalagi yang kita cari. Gitu. Kemudian yang ketiga, yakini bahwa orang yang tawakal kepada Allah itu akan mendapatkan pertolongan, bahkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Anfal ayat 49. Jadi akan diberikan pertolongan dan anugerah. Kita sekarang seolah-olah kita itu buntu, ini harus seperti apa nih? Virus corona ini dilawannya, vaksinnya belum ada gitu ya. Social distancing, masyarakatnya keluyuran terus. Kan seolah-olah ini gimana nih caranya? Salah satunya adalah yuk kita bangun tawakal kolektif di bangsa ini. Di seluruh dunia umat Islam ini. Kita bangun tawakal secara kolektif berjamaah. Sehingga harapannya Allah akan menurunkan pertolongannya dan merubah musibah ini menjadi anugerah. Mungkin itu. Ya, terima kasih Abah Hilmi atas informasinya yang berharga ini. Rekan FB di rumah, mungkin waktunya ini kayaknya sudah menjelang Isya ya. Kami mungkin bisa menyimpulkan bahwa insya Allah dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memasrahkan diri dengan sepenuh-penuhnya hanya kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan sesuatu yang lebih untuk memberikan kekuatan kepada kita. Jadi kita ini akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Dan kepada rekan-rekan di rumah, selamat menikmati masa-masa lockdown ini dengan selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Bagi para perjuang yang berada di garda depan, bagi para perawat, dokter dan sebagainya, agar selalu senantiasa menjaga diri sesuai dengan SOP yang telah diberikan. Jangan lupa pakai ADP yang sesuai dengan yang telah ditentukan.
dan selalu berharap dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada para aparat dan sebagainya, pada pemerintah, semoga senantiasa saling bahu-membahu dalam mengatasi wabah corona ini. Mungkin cukup sekian, insya Allah besok malam akan disambung dalam acara ngobrol bareng Abah dengan sesi yang lain dan pembicara yang lain. Kita tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.